nggak oh sebentar sebentar kita saya tutup dulu sebentar ini. Oke, kita akan sebentar timernya saya matiin dulu. Oke. Uh, uh, wow, Aston Villa. Oke, ya ini menurut saya memang apa ya, pertandingan yang sangat menyulitkan. Ya, seperti kemarin kita bahas, sebenarnya ini pertandingan yang sangat tricky ya. Pertandingan yang menurut saya ya ya memang ini momentum dari ini sangat bagus ya dari Aston Villa. Dengan ini mereka dengan ini mereka berhasil 7 kemenangan berturut-turut Aston Villa. Oke. Ya, kita harus memberi ucapan selamat kepada Aston Villa. Mereka bermain lebih bagus hari ini ya. Kita tidak boleh menyangkal itu. Kita tidak boleh mengkerdilkan kemenangan Aston Villa, bahwa memang ya golnya gol-gol apa ya, gol-gol kerja keras. Kalau menurut saya gol yang dihasilkan oleh Aston Villa ini tadi gol-gol kerja keras, dimana kita memang pertahanannya ini lagi rada rapuh ini ya, dan berhasil dieksploitasi pertahanan kita oleh Aston Villa. Tadi kita yang gol pertama itu bagaimana itu Matty Cash itu bisa tidak ada yang jaga ya. Saya lihat itu tadi ada di situ ada Eze, dia tidak melihat posisi Matty Cash. Terlambat dia menyadari Matty Cash ada di belakang dia. Lalu ini tadi gol kedua adalah dari siapa, dari Buendia. Ini tadi kemelut di depan gawang yang tidak bisa dibersihkan. Sekali lagi menurut saya adalah kesalahan dari defense yang tidak bisa membuang bola pada saat kondisi seperti itu. Pada saat kondisi kemelut seperti itu, bola harus segera dibuang ya. Jangan sampai kelamaan ada di depan gawang dalam posisi rebut-rebutan seperti itu. Jadi terlambat membuang bola menurut saya itu tadi keadaannya. Ya. Gol kita tadi Trossard, kerjasama yang bagus juga tadi dari Saka sebenarnya ya. Mau memberikan kepada Gyökeres, tapi Gyökeres tadi udah agak terlalu maju. Untungnya di belakangnya Gyökeres tadi masih ada Trossard, sehingga dia lalu mencetak gol di situ gitu ya. Ya, ini buat saya adalah satu kejutan yang luar biasa dari Aston Villa. Dan ya, ini pertandingan yang ini kalau kayak gini kayaknya ini tadi sebentar saya mau ngecek dulu nih. Saya mau kasih hadiah tapi kayaknya poinnya 0 semua nih ya. Karena kalau dari ininya nggak ada yang milih Arsenal kalah, ini semuanya Arsenal. Dari skor juga nggak ada yang benar gitu ya. Jadi ini hasilnya 0 semua nih. Terus untuk pencetak gol, apakah ada yang Trossard? Nggak ada yang pilih Trossard juga. Jadi untuk pertandingan hari ini saya belum bisa kasih hadiah ya nih. Karena ini poinnya 0 semua nih gitu. Nanti mungkin nanti untuk berikutnya deh, untuk yang berikutnya. Cuman ya ini terlihat juga faktor kelelahan ya kita dari pekan yang kemarin itu kan, pekan neraka kita Tottenham, Munchen, lalu Chelsea, lalu berikutnya kita melawan ya ini intinya kita udah agak kecapean juga kali ya. Ini kemarin ini bisa menang sih kemarin melawan Brentford, tapi ini posisinya memang ya sangat tricky. Kita
2 hari ya, nggak nyampe 2 hari bahkan untuk istirahatnya. Jadi memang sangat kepayahan menurut saya Arsenal hari ini. eh Ya, kalau kita lihat Aston Villa, mereka juga kan terakhir nih ngelawan Brighton ini, ya sebenarnya harinya sama sih ya. Enggak, mereka lebih dulu ya, sehari lebih cepat. Jadi mereka punya waktu istirahat yang lebih bagus gitu. Jadi yang nggak, cuman ya udahlah, itu memang kan urutan jadwal ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kondisinya ya kurang bagus tadi menurut saya. Intinya adalah kita kurang 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 bisa menjaga kondisi-kondisi yang membuat gol dari Aston Villa ya. Secara tabel sih sebenarnya kita masih masih aman ya. Saat ini kita ketinggalan 3 poin dari Aston Villa. Kalau nanti Manchester City menang, kita ketinggalan punya jarak 2 poin dari Manchester City gitu. Jadi ya ini masih masih pertarungannya masih sangat banyak, masih banyak yang harus bisa yang harus kita kita kejar ini ya. Jadi ya kalau kali ini saya rasa kita nggak bisa bilang kita kalah sial ya kan. Kalau kalau kita ngomong lawan Liverpool, saya bisa bilang sih kalau waktu lawan Liverpool itu golnya Liverpool itu memang gol yang 1 dalam 1000 lah. Saya rasa itu Szoboszlai juga nggak bakal bisa lagi ngulang tendangan seperti itu. Tapi kalau yang ini, saya rasa ini memang permainan kerja keras banget tadi dari Aston Villa. Kita harus mengakui itu, tadi benar-benar Aston Villa ini kerja keras banget untuk mencetak 2 gol itu tadi. Itu bukanlah hasil yang mereka dapatkan dengan mudah. Jadi itu memang dari hasil kerja keras dari Aston Villa gitu ya. Dan oh ya, tadi ini juga kita udah akumulasi kartu kuning untuk si Calafiori. Jadi untuk Wolves nanti dia tidak bisa turun. Jadi ya ini saya rasa satu hal yang ya sebenarnya nggak terlalu masalah juga sih. Cuman ya ini, Aston Villa menurut saya akan menjadikan satu kejutan yang luar biasa. Di awal musim mereka ketinggalan ya, ada di zona degradasi, dan sekarang mereka ada di posisi 2 menunggu pertandingan Manchester City gitu ya. Jadi ya ini ya saya rasa memang memang apa ya, ada beberapa poin yang harus kita benahi ini ya. Apa nih, sangat disayangkan 3-1 head to head 4 pertemuan terakhir. Masih sih 3-1 kayaknya, sebentar. Masih sih head to headnya 3-1. Masih sebentar ini head to headnya masih sih 3-1. Kayaknya terakhir bukannya seri nggak sih? Sebentar. Head to headnya masih 3-1 sih 4 pertandingan terakhir. Ini menang seri, menang enggak lah. Dua dua jadi kita menang sekali, mereka menang 2 kali, seri sekali. Jadi kalau kita ngelihatnya dari Arsenal, 1-1-2 bukan, iya 1-1-2. Karena terakhir kita seri ini ya, yang Januari ini kita seri gitu. Sorry. Oke. Ya jadi bukan 3-1 lah. 1-1-2. Iya 1-1-2. Nggak nyampe next year, kita nanti ketemu lagi akhir bulan. Akhir bulan kita ketemu lagi sama Aston Villa. Emery enggak sih kalau menurut saya, antek-antek Pep. Villa ancaman serius. Gabriel Saliba nggak ada. Jangan sampai terulang seperti tahun lalu, aroma runner up tercium kuat. Inkapie panik full time. Ternyata kedalaman squad kita, sebenarnya kedalaman squad kita bagus gitu. Cuman ini tadi kalau menurut saya memang
eh kurang kurang apa ya? eh Pertama tadi justru menurut saya bukan bukan masalah Incapie, tapi justru tadi adalah Calafiori. Ada di mana Calafiori itu kok nggak ngejagain tadi untuk Matty Cash. Kalau yang kedua sih itu kesalahan tim sih menurut saya, bukan hanya dari back ya. Kesalahan tim yang tidak segera membuang bola. Bolanya tadi terlalu panik untuk nggak buang. Jadi siapa yang nendang duluan itu kan tadi kondisinya. Full time 2-1 City merapat. Nah, ini kan sungguh malang Arsenal. Kalau saya rasa sih kehabisan bensin belum lah. Ini masih di atas kita kan. Dibully seminggu, wajar sih pemain capek. Deja vu musim lalu gitu aja terus setiap Desember. Baru sekali loh kita kalahnya Desember ini juga. Kok ini kalau yang nyalahin Ode menurut saya nggak melihat permainan sih gitu. Justru saya malah untuk kali ini saya menyalahkan Eze sih, karena babak pertama dia membuang-buang kesempatan gitu kan, maksudnya nggak ada kontribusinya, bukan membuang kesempatan, nah nggak ada kontribusinya gitu loh. Kalah dua kali, so habis ini bakal jadi turbulensi lini belakang sampai akhir Desember. Masalah tahun sudah kebaca IPL, udah baca gaya Saka Odegaard. Itu saya rasa tadi juga bukan karena mereka membaca gaya Saka Odegaard ya, itu lebih benar-benar kalau ya oke kerja keras, tapi lebih ke kondisi pertandingan yang lagi dalam kondisi kacau balau gitu. Jadi bukan karena membaca gaya Saka Odegaard, tapi karena yang bisa memanfaatkan kondisi kacau gitu aja. Jadi bukan karena membaca Saka Odegaard, tapi karena bisa memanfaatkan kondisi kekacauan gitu. Sebentar. Sebentar. Oke, sebentar. Sorry teman-teman, tadi ada telepon ya. Saya harus angkat dulu. Oke teman-teman, ini saya tutup dulu ya untuk yang hari ini, untuk ini kita mau lanjut ke Manchester City. Jadi boleh kita lanjut ngobrolnya di sana ya. Ini saya tutup dulu ya teman-teman untuk yang live kali ini. Kita pindah ke live kita yang Manchester City gitu. Jadi tadi sekali lagi kalau saya rasa ini bukan masalah Odegaard dan Saka kebaca ya, tapi back kita yang kurang terkoordinasi dalam kondisi tadi dalam kondisi kekacauan yang ya bisa direbut ya. Ini mah kocak gitu ya. Lawan kita cuma tinggal pancing emosi aja. Saya rasa ini tadi juga bukan masalah ini sih, bukan masalah terprovokasi, lebih karena kecapean aja. Oke teman-teman, ini saya tutup dulu ya. Mungkin tadi yang belum kebaca boleh nanti lanjut di yang kita Manchester City ya. Jadi saya akan mau tutup dulu untuk live kita yang ini. Kita akan lanjut ke live kita yang Manchester City. Saya pindah live dulu ya. Gitu. Oke. Sebentar. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton di sini. Kita mau pindah ke live kita yang Manchester City ya. Oke.